Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah UI UX Design ya. Sebelumnya kita sudah belajar terkait user interface ya. Bagaimana langkah-langkah mendesain sebuah user interface ya. Termasuk praktikumnya kita menggunakan Figma ya. Dimana kita belajar sebelumnya bagaimana cara mendesain sebuah sketch ya, yang dengan tulisan di atas kertas, kemudian bagaimana menggunakan atau mendesain sebuah wireframe menggunakan Figma, kemudian bagaimana mendesain sebuah mods, bagaimana mendesain sebuah prototyping ya. Oke, untuk yang materi yang selanjutnya kita akan fokus di UX ya, atau User Experience Design ya. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan, what is your user experience design ya. Menurut Steve Jobs ya, ahli desain ya, design is not just what it look like and feel like ya. Design is how it work. Artinya desain bukan hanya seperti apa yang terlihat dan yang terasa ya. Desain adalah bagaimana cara kerjanya. Ya, jadi di sini yang dimaksud adalah user experience ya. Jadi bukan hanya masalah seperti apa desain visualnya gitu ya, tapi juga bagaimana dengan cara kerjanya. Oke, next ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat sebuah ilustrasi berikut ya. Pada gambar ini adalah ada ibu-ibu yang membuat sebuah boneka yang digantung di atas tempat tidur bayinya. Ada 4 boneka di sini ya. Kemudian disertai dengan alat musik gitu ya. Nah, di dalam bayangan ibu-ibu ini akan sangat menarik bayi tersebut ya. Bayi yang tadinya bayi tersebut bisa menangis, bisa jadi diam karena melihat ini gitu ya. Nah, karena sudut pandang dari ibu-ibu itu melihat bonekanya tampak secara utuh ya, seperti gajah, ada harimau dan sebagainya. Padahal dari segi bayinya ya, dari bawah hanya tampak seperti ini ya, nggak tampak utuh gitu ya. Nah, ini disebut dengan dari sisi tampilan user interface-nya ya. Nah, apa yang dilihat kedua orang tua adalah tampilan antarmuka dari sisi mereka, bukan dari sisi anak. Akibatnya, pengalaman yang dirasakan orang tua berbeda dengan pengalaman yang dirasakan anak. Kalau anak melihatnya dari sisi tampilannya seperti ini di bawah, hanya melihat buntut-buntutnya atau pantat dari bonekanya, sementara kalau orang tuanya full. Nah, itu dari segi ininya. Akibatnya yang menjadi pengguna produk produksinya adalah si anak ya. Ini berarti apa yang diharapkan pengalaman baik oleh pengguna produk tidak tercapai. Jadi apa yang dibayangkan oleh ibu-ibu ini tidak seperti yang terlihat oleh anak-anak itu. Nah, inilah dari sisi user interface yang berbeda. Nah, ilustrasi ini mirip dengan kejadian mungkin kita pernah alami ya. Kita membangun sebuah produk aplikasi yang menurut kita akan sangat baik dan dicintai oleh user, memberi pengalaman yang baik pada user, namun kita lupa mencari tahu ya, atau tidak lengkap ya, kita mencari tahu tidak secara mendalam dari segi usernya bagaimana gitu ya. Jadi untuk memastikan melihat dari sisi usernya, ini menjadi catatan untuk user experience ya. Oke, kita lanjut lagi, maaf ke ini. Nah, sekarang kita lihat gambar. Tadi dibilang kalau user experience itu hanya bukan tampilan aja, bagaimana itu terlihat lebih cantik dan menarik gitu ya. Jadi kebanyakan orang memandang user experience itu hanya dapat yang dilihat ya. Nah, seperti misalnya pada sebuah website ya, yang dapat dilihat ada tampilan visual yang fungsi yang berjalan ya. Maka dari ini dari pengalaman yang dirasakan itu adalah, kalau kita melihat contoh ya, di sini adalah iceberg ya, atau puncak gunung es ya. Jadi yang dilihat kalau yang user interface, dia hanya dari segi visual design yang di atas ini teman-teman. Ini kurang terlihat bacanya ya. Dari ini penampakan hanya di atas ya. Jadi visual design, sebenarnya proses user experience itu bukan hanya visual design ya. Nah, ini ada proses lainnya, misalnya skeleton di sini ada wireframe-nya, kemudian ada structure-nya, di sini ada sitemap atau screen flow, kemudian ada scope-nya, di situ ada recruitment, ada content, kemudian ada strateginya, bagaimana konsep atau user research-nya, ada perlu research juga di sini gitu ya, untuk membangun sebuah user experience ya. Jadi bukan hanya visual design ya. Jadi UX tidak hanya berbicara tentang pengalaman yang dirasakan, tapi melakukan proses user experience design ya. Ada prosesnya seperti itu.
Nah, di sini kita dari gambar ini ada UI ya, user interface, ini UI user experience. Di sini kita nampak jelas perbedaannya. Kalau user interface dia hanya fokus kepada tampilan teman-teman, atau visual desainnya ya, tampilnya seperti ini. Contoh seperti tampilan makanannya, ada sendok, ada garpunya di sini, ada ini. Sementara kalau UX design dia ada pada fitur-fiturnya dan pada fungsinya gitu. Jadi bukan hanya tampilan kalau user experience itu ya. Jadi disebut di sini rasanya kalau pada contoh ini. Jadi dia bukan hanya bagaimana mendesain tampilan penampakan makanan yang baik, tapi juga bagaimana rasa dari makanan tersebut. Orang bisa memiliki pengalaman yang baik. Ya, itu disebut dengan user experience. Itu bedanya dari gambar ini ya. Kita next lagi. Nah, di sini ada user experience and usability ya. Usability adalah, jadi dari gambar sini teman-teman bisa melihat user experience. Di sini ada 3 kolom, ada look ya yang terlihat, ada credibility, trust, kepercayaan, harmoni, spirit, semangat ya. Kemudian feel ya, merasa ya, joy of use, jadi enak untuk digunakan, interaction, reaction gitu ya. Di sini ada usability, ada functionality, individuality, dan predictability. Di sini maksudnya adalah usability adalah sebuah bagian dari keseluruhan user experience ya. Usability menjawab pertanyaan ya, dapatkah user mencapai tujuan mereka. Nah, ini yang jadi poin pertama di user experience ya. Dapatkah user mencapai tujuan mereka. Jadi bukan hanya tampilan ya. Nah, dengan apa? Dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dari hasil yang didapat. Nah, ini sesuai dengan definisi usability berdasarkan ISO ya, 924111 ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya tampilan ya. Kemudian user experience juga menjawab pertanyaan, apakah user memiliki pengalaman yang menyenangkan dalam melakukannya. Jadi bukan hanya tampilan, yang pertama tampilan, kedua juga ketika dia menggunakan aplikasi tersebut ya, mulai dari fungsionalitasnya ya, mulai ininya. Nah, itu bagaimana, apakah user memiliki pengalaman yang menyenangkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pada bidang UX digambarkan dalam user experience honeycomb ya, yang digagas oleh Peter Morfield ya. UX honeycomb adalah tool yang menjelaskan berbagai sisi user experience design teman-teman ya. Nah, penjelasan untuk setiapnya ada di halaman berikutnya. Jadi di sini ada beberapa, ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Ini variable, ada credible, desirable, accessible, usable, findable, useful ya. Ini adalah 6 komponen ya yang digambarkan untuk user experience ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, usable. Apa itu usable? Ya adalah produk atau jasa yang diberikan kepada user harus sudah sederhana ya. Jadi kalau kita mendesain sebuah produk atau tampilan atau sebuah aplikasi itu sesederhana mungkin ya. Jangan kita membuat menjadi rumit untuk penggunanya gitu ya. Nah, artinya mudah digunakan ya. Usable itu mudah digunakan. Sistem harus dirancang dengan cara yang familiar, mudah dimengerti ya oleh penggunanya gitu. Sesuaikan dengan siapa penggunanya gitu ya. Kalau penggunanya adalah orang dewasa ya tampilnya seperti itu. Kalau untuk anak-anak ya tampilan yang menarik seperti itu. Itu poin pertama. Poin kedua adalah useful ya. Produk atau jasa perlu berdaya guna untuk memenuhi kebutuhan ya. Jika produk atau jasa tidak berguna, tidak memenuhi kebutuhan user, maka tidak ada tujuan untuk produk. Jadi fungsinya ya, jadi produk itu berguna nggak? Jadi seperti itu. Jadi ada ke fungsinya juga. Artinya tadi mana? Nah, berdaya guna untuk memenuhi kebutuhannya, sesuai nggak dengan kebutuhan pengguna, itu maksudnya ya. Kita ngerancang itu tampilannya bagus tapi tidak sesuai yang diharapkan atau yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, itu gagal ya. Kemudian yang ketiga adalah desirable. Desirable ini adalah estetika visual sebuah produk. Estetika itu adalah tampilan ya. Estetika tampilan dari visual jasa atau sistem harus menarik ya, mudah diterjemahkan, desain minimal, dan to the point ya. Jangan berbelit-belit ya kalau kita mendesain sebuah tampilan visual dari sebuah aplikasi ya, seperti itu. Nah, disebut dengan desirable ya. Estetika visualnya juga harus diperhatikan. Kemudian findable. Findable ini adalah informasi harus dapat ditemukan dan mudah dinavigasi. Nah, ketika kita merancang sebuah produk aplikasi, jadi ketika user mau mencari atau mau melakukan navigasi itu harus mudah dan gampang gitu ya. Jangan sulit gitu ya.
Jadi struktur navigasinya harus diatur dengan cara yang masuk akal gitu, yang sesuai dengan logic usernya atau penggunanya gitu ya. Kemudian accessible ini produk atau jasa harus dirancang sehingga pengguna dengan kebutuhan khusus sekalipun dapat memiliki pengalaman yang sama. Jadi aksesnya dibikin sama ya, jadi dengan walaupun oleh pengguna yang memiliki kebutuhan khusus sekalipun ya, dan user lain gitu. Jadi lebih konsisten ya. Gitu. Kemudian kredibel ini perusahaan atau produk atau jasa harus dapat dipercaya gitu ya. Seperti ini ada 6 poin ya di dalam user experience honeycomb ya, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana sih proses desain? Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana proses UI, teman-teman, user interface. Sekarang bagaimana UX desainnya. Nah, kalau pada proses user experience design ini ada beberapa langkah, ada 5 ya. Yang pertama, kita harus mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terlebih dahulu. Informasi ya terkait dari apa yang akan kita cari user experience-nya itu. Misalnya sebuah aplikasi apa, misalnya aplikasi sistem informasi akademik. Nah, kita harus mengumpulkan informasi terkait tersebut. Kemudian meneliti usernya, penggunanya siapa. Misalnya ada mahasiswa, ada dosen, ada staf fakultas. Nah, kita harus meneliti satu-satu. Bagaimana komentar penggunanya? Apakah kesulitan? Apakah sangat gampang gitu ya, atau ada kendala gitu. Nah, kita meneliti. Jadi untuk proses prakteknya teman-teman kita harus punya studi kasus dulu gitu ya. Misalnya untuk kita meneliti user experience terhadap sebuah sistem informasi akademik misalnya. Nah, kemudian kita teliti siapa usernya. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya usernya ada mahasiswa, ada dosen, ada staf akademik. Nah, bagaimana setiap user ini kita tanya bagaimana menurut mereka terhadap aplikasi yang digunakan, apakah sudah sangat gampang digunakan, mudah dipahami, apakah sulit ataupun ada kendala. Nah, misalnya seandainya ada kendala, maka step ketiga kita mendesain solusinya seperti apa. Nah, kemudian setelah kita desain solusinya, kita memastikan untuk solusi tersebut diterapkan dengan benar di dalam aplikasi yang selanjutnya untuk penyempurnaan aplikasinya, seperti itu ya. Kemudian baru diukur hasilnya, dan hasilnya harus terukur dengan jelas. Nah, seperti ini tahapannya teman-teman. Jadi untuk praktek UX design ini kita harus punya studi kasus dulu gitu ya. Kalau UI kita bisa mendesain seperti kemarin, misalnya untuk tampilan. Kalau UI itu dia hanya fokus pada tampilan ya, visualnya. Kita ada 4 step kemarin. Kita misalnya studi kasus untuk desain tampilan aplikasi berbasis mobile misalnya, seperti menu restoran dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kita untuk proses user experience-nya kita harus punya aplikasinya itu. Nah, kita meneliti usernya, kita meneliti. Jadi ada research di sini teman-teman. Ya, jadi untuk prakteknya kita selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan mencari sebuah studi kasus ya. Kemudian kita melakukan proses yang namanya UI design proses teman-teman ya. Ya. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan mencari sebuah studi kasus untuk praktikumnya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.